Selamat malam. Mau ngenalin nih Cid, di channel kita nih, komunitas mikir kita yang udah jalan setengah abad. dengan sahabat lah. Jadi? Nanti kita kesana nipui. Oh iya. Yang bener nipui kan. Kita mau ngenalin komunitas mikir kita yang isinya ada kita di dalamnya. Iya. Dan di dalamnya itu ada teman-teman yang lain kayak si Rani, Isan gitu-gitu. Jadi kita ini mau ngasih tahu di channel ini, kita mau ngasih tahu ke teman-teman semua komir itu kayak apa sih gitu. Di mana sih mahasiswanya, khusus enggak sih gitu. Kita mau ngasih tahu nih. Atau jangan-jangan cuma mahasiswa aja kan gitu kan. Kadang-kadang orang mikirnya gitu. Ya, bener-bener. Jadi kita ini mau ngasih tahu, ya kau lah mau ngasih tahu kita dari, menurutmu kita mau ngasih tahu dari mananya gitu komir itu gitu. Kan kita udah jalan berapa step ya? Step udah berapa kali ya? 1, 2, 3, 4 ya? 4. Oh, jadi komir itu udah jalan 4 kali state. Nah, state itu dalam artianku kita tuh udah mengadakan tema itu sebanyak 4 kali gitu. Jadi ini mau ngasih tahu ke teman-teman semua komir yang di lokasinya di Tanjung Morawa itu yang isinya tuh ada kami dua. Ya ini kami mau jelasin. Oh, aku tahu lah pokoknya apa ya, dari apalah komir itu ya. Kenapa nggak komik aja kayak kata orangnya kan? Komir itu apa? Komunitas mikir kan gitu. Karena udah banyak juga komik ya kan. Kalau komik tinggal nambahkan A-nya aja di depan itu. Komika jadi. Komika jadi jadi grup lawak ya kan. jadi Grup grup lawak aja gitu. kan. Makanya diubahlah jadi komir aja, dia lebih elegan kalau kita pikir ya. Komir gitu. Lebih elegannya kayak mana nih di komik nih, harusnya tuh kayak mana gitu. Ya harusnya komir gitu. Kalau dibilang lebih elegannya kenapa? Karena baru ya kalau menurut aku ya, karena mungkin ada karena nggak bisa kita akses kan gitu kan. Maksudnya yang nggak bisa kita akses nih, mungkin ada komir-komir yang lain, cuman bukan komunitas mikir, beda nama aja. Jadi mungkin singkatannya sama komir, tapi apa nih misalnya komunitas insinyur gitu. Komunitas insinyur gitu. Jauh kali. Jadi salah gitu ya. Jadi tuh aku dulu pernah gitu kan membuat yang sejenisnya kayak gini. Nah, kita nih mau menjelasin perbedaan kita nih. Aku dulu tuh pernah namanya Revolution Youth Front. Itu artinya perubahan dari yang muda. Nah, yang kayak kau bilang tadi ya kan, bahwasannya kita di komir ini bukan berarti kita tuh sama, tapi tujuan kita sama. Setuju? Setuju lah. Ya kan yot juga kan. Iya juga gitu. Udah juga. Kita mau ngasih tahu nih bahwasannya nanti kita dalam step-step berikutnya tuh kita mau ngapain gitu kan. Kita mau ngasih tahu ke teman-teman semua kita tuh di komir ini kita mau ngapain gitu. Karena kita harus kasih tahu juga, penting bagi kita ya. Penting lah. Penting ya. Karena pengakuan penting ya. Iyalah. Karena kayak mana ya? Ya kita berharap di komir ini adanya perubahan, tapi bukan dari mahasiswa sepenuhnya. Kayak dia apa ya? Agitatif, terlalu agitatif, propaganda gitu. Enggak begitu. Kita ini waktu ngadakan tema diskusi itu nggak perlu tempat yang wah. Ya kenapa sih nggak tempat yang wah? Kan orang lebih bagus tempat yang wah, videonya bagus ya kan, harus pakaian yang bagus kan, nggak mesti kayak gitu kan. Yang penting kan isi temanya. Nah gitu. Ini tempatnya wah nggak nih? Ini tempatnya cantik bukan wah. Cantik enggak wah gitu. Kalau ada yang cantik kan dari desa, cewek itu kan belum tentu wah ya kan. Gitu kan. Lebih estetik aja ya. Estetik aja gitu kan. Tapi kalau yang wah itu ya karena kita orang Indonesia sukanya sederhana ya kan, nggak mewah-mewah kali, ya nggak kacau-kacau kali gitu kan. Disitulah ya kan, jadi komir juga ya tempatnya yang penting nyaman aja ya kan, kalau untuk kita buat kegiatan ya kan. Makanya dari itu kita menjelaskan juga bahwasannya kita nih isinya di dalam komir nih bukan ngandelin emblem kita sebagai mahasiswa dan menggurui kayak ada di dalam kampus oknum yang bahwasannya nomor punggung adalah teratas. Jadi semakin tua dia nomor stambuknya, dia yang semakin senior gitu. Enggak di komir. Karena kita kebanyakan mahasiswa ya.
Jadi untuk yang nggak mahasiswa pun di Komir juga kita, kalau kita sepaham ya kan, sepaham itu kan artinya kita percaya gitu. Kalau udah nggak percaya ya gimana kalau Iya. ngobrol ya kan, di dalam diskusi itu kalau nggak percaya kita jelasin A juga dia bingung, pas ini nggak bilang A, bilangnya B gitu. Makanya kita di Komir yang penting tuh percaya dan misinya tuh ada gitu ya. Dari kau lah coba Cit, secara harfiahnya Komir kayak mana coba? Kalau dibilang secara harfiah, Komir nggak ada harfiahnya gitu. Nggak ada harfiahnya? Nggak ada lah. Nggak ada. Karena dia hanya sebatas komunitas, kita tuh supaya ada kegiatan-kegiatan gitu kan. Ya mikirnya sederhana gitu, nggak jelimet, nggak harus Komir ini. Pokoknya apa yang bisa dilakukan kita lakukan. Tapi satu, nah kita masuk ke sesi di mana Komir itu ada esensinya gitu. Di mana esensi Komir sebenarnya? Esensi Komir di mana kita bisa hidup atau apa ya, berkegiatan secara ilmiah gitu. Ya. Kita tepatkan ilmiah atau dia kegiatan-kegiatan yang berbau dengan belakangnya bang ya, nggak perlu terus lagi ya. itu ya. Iya. Itu yang jaga sini. Biar aja. Itu hak dia. Kameramen aman. Nah, jadi juga ini kan kita ya namanya apa ya kan. Udah balik lagi. Balik kemana nih? Balik lagi tuh sikit-sikitnya harganya, kalau misalnya nggak ada ya harus dijelasin sedikit. Iya, apa ya, kalau kita ya aku tadi bilang gitu, pokoknya ranahnya juga ilmiah, dia ranahnya mencerdaskan, dia itu produktif gitu-gitulah. Ya walaupun Komir hanya beberapa belakangan waktu ini itu kegiatan yang cakap-cakap gitu ya, cakap-cakap tidak hanya sekedar cakap-cakap kan gitu, cakap-cakap juga kita ada kesan dan pesannya di dalamnya. Terus kita dari hasil cakap-cakap itu nanti mungkin kedepannya juga Komir nanti berbicara tentang tindakan-tindakan seperti nanti mungkin dia berbasis dengan pengabdian masyarakat yang nggak usah terlalu muluk-muluk dan terlalu wah besar sekali gitu ya, kita biasa aja gitu. Kita bahas apa aja di Komir gitu. Iya, yang kita bahas di Komir yang apa aja itu juga kadarnya juga jangan semerautan gitu. Dalam arti apa? Kadang-kadang gini, karena kita mahasiswa kan gitu, jadi sok-sok apa ya, kau cocokologi kau sana sini segala macam gitu. Nggak ada gitu, karena kita ruangnya untuk beradu pengetahuan, pengetahuan ilmiah tadi gitu. Kalau ada orang yang masuk itu dia dengan apa ya, kalau kita bahasan kampus ini kan bilang, kau cocokologi, cocok sana cocok sini kan gitu. Ya udah gitu, mungkin kita bagaimana biar supaya yang cocokologi itu tidak ada, jangan pula di apa ya, di judge seperti itu gitu. Anak ini cocokologi, jangan. Ayo kita rangkul gimana caranya kita bisa bersinergi bersama-sama membahas tentang hal-hal yang berbau dengan ilmu dan pengetahuan. Itulah Komir. Jadi, tapi dari segi nama, menurutmu ya, nama kita ini berat nggak Komir? Komunitas mikir. berapa kilo? Aku pribadi ya Komir nih menurutku namanya cuma 2 kata, tapi itu berat gitu. Menurutmu kayak mana nih? Kita terlalu berat nggak nih nama kita nih gitu? Ya kalau kita mikirnya kita juga memegang amanah dari nama tersebut, kita jadi seakan-akan itu berat gitu. Contohnya kayak aku nih, citra syuhada, citra itu adalah karisma, syuhada itu adalah pahlawan kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi pahlawan yang berkarisma. Nah, aku harus mencontohkan pahlawan yang berkarisma itu gimana itu ya, aku nggak akan sanggup gitu. Cuman bagaimana step by step nanti akan sampai ke tolak ukurnya yang disebut dengan citra syuhada itu. Cuma kalau kita mikirnya langsung kita mikir berat, ini amanah, ini citra syuhada dari nama orang tua, itu aku rasa nggak bagus juga gitu, karena nanti jatuhnya di beban kita gitu. Itulah maksudnya Komir gitu. Komir ini kita bilang apa ya? Ya kita landasannya kita ada, kita bergerak, kita secara apa aja bergeraknya sederhana gitu. Yang penting ada khazanah diskusi. Juga di satu sisi juga aku mikirnya gini juga loh. Mikirnya kok mahasiswa atau pemuda nih, kok nggak ada sih ya mau diskusi gini. Contohnya di beberapa case kafe itu udah aku temuin itu bahwasanya ya mahasiswa atau pemuda ini nggak doyan lagi diskusi gitu loh. Nah itu gawat itu kalau menurut aku ya.
Kenapa? Tapi nanti ya mudah-mudahan kalau misalnya kita udah apa namanya ada kesehatan ya kan gitu jalan bisa terus sampai keluar Sumatera ya mau nggak sih? Mau kali lah. Mau kan? Aku mau. Mungkin kawan-kawan yang lain mau ya kan, tapi Iya, kita mana- dulu berangkat. iya, gitu. Maksudnya ya timbul lah keresahan mungkin setiap organisasi yang lain atau kelompok-kelompok yang lain ya kan ya kita sebut aja lah emblem orang itu mahasiswa gitu ya kan tapi ya kita harapkan kita nih satu tujuan gitu hanya beda bajunya aja gitu ya kan terus ya kalau kita misalnya wah ini terlalu berat nih komunitas mikir maksudnya ada uji cobanya enggak gitu ya semua manusia tuh ya ada uji cobanya nah waktu kita ngejalanin komir ini ya uji cobanya kita ketemu narasumber yang hebat-hebat ya. kita menemukan topik-topik yang untuk bisa dibawakan jadi diskusi Iya. gitu kan jadi kecil-kecilnya tuh kita ya ingin satu jalan dengan mereka yang punya organisasi kita ingin satu jalan dan mission goalnya tuh ya kita rame-rame sebagai anak bangsa ya kita sewajarnya kita anak muda berpikir kritis Iya. alhamdulillah gitu kan kita bisa bertemu orang itu jadi kalau misalnya nanti ada nih udah nampak nih si Bang Citra Bang Yuda gini ada Kak Rani yang kawan-kawan kita yang lain ya kan ada masuk mau gabung gitu kayak mana nih kita harus ngomong kayak mana nih ke orang itu takutnya kan nanti ada anak zaman sekarang tuh kan kayak misalnya kalau nggak kenal nggak mau gabung gitu Ya artinya juga nggak mulu-mulu kan gitu kan. Pertama kali yang gitu yang waktu kau bilang itu komunitas pikir ini berat enggak ya kan? Aku berat, menurutmu gitu kan tadi kau bilang berat kan. Ya udah buat aja komunitas jalan-jalan biar nggak berat gitu. Nah artinya apa? Ya komunitas mikir juga kita mikir itu juga bukan berat gitu. Mikir ya kita setiap manusia kan juga mikir gitu. Nah untuk gabung juga nggak terlalu terlalu banyak proses administrasi mau kayak tes CPNS gitu. Enggak. Kita kan bukan lembaga yang gitu. lembaga money oriented Ya, tidak. kita nggak gitu. Nah, kita komunitas kan gitu kan. Terus gabung ya gabung aja gitu. Gabung aja tapi juga jangan hanya gabung tapi ngilang gitu. Ngerti enggak? Iya, setengah jalan hilang Iya, gitu. Kayak Karena- orang disuruh ngaji Iya. sama mama ya, Iya. karena terpaksa. Iya. Kalau udah ikro 2 kan, udah hilang Iya. untuk mana tuh? Ikro 2 nih gitu misalnya Iya. gitu. Itu Itu ajaran anak. sepakat gitu. kita ya kalau misalnya itu yang kayak gitu-gitu cuma ada yang zaman-zaman dulu waktu kita kecil. Iya. Kayak kau kecil, aku kecil Iya. ya kan. Kita kan enggak jauh-jauh kali umurnya ya. Jadi tobat ya bilang tua-tua gitu. Seolah aku akan ditobatkan itu bilang kau tua. Jadi nanti jadi kita nih di dalam komir sebenarnya pengen gitu ketemu rekan-rekan yang kalau kau ini ya menurut pribadi ya kalau kau nggak mau gabung nggak apa-apa bahkan nanti kita yang nawarkan kita yang mau ajak duet gitu Iya. gitu sih itu Atau ya. masuk dalam kegiatan-kegiatan. Wah, kita saling collab gitu kan Gak ada paksaan juga gitu. iya nggak ada pasangan juga tapi nanti kalau misalnya ada keluar gitu kita bakal jalan-jalan nggak di komir ada jalan-jalan kayak nggak maksudnya gini nggak terlalu tegang kali gitu takut nih mau mikir terus nih orang-orang ini ya kan bangun tidur mikir mau makan mikir ya kan nanti mau makan ya abang-abang ini di dalam komir mau makan pakai sendok yang mana ya gitu dia mau pakai nasi yang anget atau yang dingin ya gitu takutnya kan mikir nih kayak ada tuh teman kita Iya. kan bilang kan Apa tuh? jadi kalau aku ketemu Bang Citra mikir ya bang gitu kan ada tuh ya karena ingat ya Kayaknya kayak gitu kan. Nah, begitu gitu, jumpa first impression jumpa aku eh, gitu eh. langsung dia bilang aku harus mikir nih mikir, apa aku yang harus bawa iya, gini. iya. Padahal enggak ya jumpa aku ya aku juga manusia sama kayak dia gitu. Ya udah kita bercanda santai gitu. Kita jangan terbawa arus bahwasanya mikir karena emblem itu lah mungkin ya Pak. Karena emblem bahwasanya apa yang kita buat mikir itu jadi seolah-olah itu menjadi diri kita padahal tidak ya kan kita hanya sebatas ini kita buat yuk kita nih wadah yuk kita buat nah gitu tapi ya di satu sisi banyak juga yang kadang-kadang juga mahasiswa yang kekinian ini kan bicara tentang ya aku juga termasuk karena aku juga
belajar observasi. Iya, aku juga. Nah, kan gitu. Belajar observasi bahwasanya mahasiswa hari ini juga untuk gabung dia aja kadang-kadang satu dia segan, dua dia itu mikirnya apa ya, udahlah nanti aja gitu. Yang ketiga dia memang betul-betul enggan untuk dia masuk ke dalam satu utilitas yang berbau dengan sains atau ilmu pengetahuan ini kan gitu. Makanya pada akhirnya ya tugas kita juga akhirnya untuk mengajak rekan-rekan kawan-kawan kita ya kan. Ya kita kan nggak ada sekat pembatas gitu kan. Mau ini anak usu nih, ini begini nih, oh ini anak BUMN nih, nggak ada, itu nggak ada cerita kayak gitu. Oh ini anak ini nih, apa ya, anak medistra nih, ya kan, nggak ada, kita nggak ada. Ya anak medistra juga, nanti kalau mau gabung Komir juga ya nggak masalah gitu, nggak ada masalah. Tapi ya kita memang di Komir ini untuk teman-teman semua ya kita berharapnya itu ya generasi, kayak kata B.J. Habibie. Apa katanya? Ya anak muda tuh harus bertanya, kenapa ini bisa kayak gini, mengapa ini, kenapa ini bisa terjadi gitu. Jadi ya harus kritis gitu kan. Jadi kalau menurut pribadiku ya, karena kita udah pengen jadi trigger dan kita udah jalan beberapa step ya, udah keempat ya kan. Jadi maksudnya kalau nanti Komir, emang Komir bisa berlanjutan ke depan sampai ke umur 40, enggak gitu, tapi kita triggernya ini diharapkan di dalam Komir ini harus ada pergerakan yang kayak gitu ya, atau menimbulkan efek-efek misalnya gak usah di Komir lah kayak gitu. Misalnya anak-anak muda ini misalnya mungkin kita pasti tua gitu. Iya, gitu. Nah anak-anak muda ini nanti yang akan jadi anak muda seperti kita nantinya yang kecil-kecil itu kan gitu kan. Nah dia berpikir bahwasanya menciptakan satu wadah juga yang persis sama kayak kita atau mungkin lebih baik lagi gitu. Itu apa ya, satu kebanggaan juga bagi kita ya. Iya, jadi karena kita kan sepakat adanya Komir ini ya hanya sebatas nama kita yang ada di dalamnya, dan kita bergerak sesuai apa yang kita mau. Generasi muda ini harus bertanya, harus bergerak gitu. Kayak yang kemarin narasumber kita bilang ya kan, kalau misalnya kau terus jadi critical thinking, banyak membaca gitu, kayak misalnya kayak para sufi gitu ya kan, misalnya dia nggak menulis tapi harus punya adean gitu. Nah adean itu yang bakal meneruskan, maksudnya bulatnya itu ya bergerak sama seperti kita gitu ya kan. Generasi muda sih di zaman sekarang kan mengkhawatirkan ya kan, mengkhawatirkan gitu. lah, tidur main HP sih. Ya Nah, kadang-kadang pun aku gitu juga. Ya nggak bisa kita menafikan juga, kadang-kadang aku juga gitu. Cuman bagaimana melawan arus gelombang-gelombang yang dahsyat itu kan gitu kan. Kalau aku mikirnya ya ini kan hak, kalau ada yang gitu, ini kan hakku, aku mau main media sosial ini suka hatiku, atau aku main HP di kamar suka hatiku, yang nyari makan kan yang ngasih makan kan bukan kau kan kalau pikiran-pikiran kayak gitu. Ini kan pikiran-pikiran yang apa ya, reaksioner gitu kan. Ya kalau ya udah gitu, tapi nanti akan kita di mana pada satu ketika nanti akan menemukan ternyata ilmu itu berguna. Nah nggak didapatkan di ruang-ruang kelas atau di ruang-ruang orang-orang yang pemuda-pemuda yang notabene-nya bekerja gitu, tapi dia yang bekerja ini nanti dia bisa nimbrung ke kita, dia punya banyak ilmu juga, dia nanti sharing-sharing juga ke kita. Itu harapannya gitu. Jadi semakin banyak yang di-sharing, semakin luas lah wawasan pengetahuan kita gitu. Nah, kalau masalah rasa apa yang ingin tahu itu bertanya dulu ke Habibie itu sebenarnya udah di itu dalam apa ya, dalam kehidupan kita sebenarnya kita harus kayak gitu. Iya. Nah, curiosity itu, rasa ingin tahu itu memang dari kecil kita bilang. Tapi kenapa di zaman kita yang muda gini itu makin tergerus habis? Maksudnya curiosity itu, rasa ingin tahu itu. Jadi seakan-akan kita udah mengetahui semuanya kan. Jadi kita nggak ada mengaktifkan rasa ingin tahu itu lagi. Bahkan nanti kita kalau misalnya kita nggak pengen juga ya, Cid, setuju nggak Cid kalau ini denger ya? Maksudnya gini, dari kacamata aku tuh gini, kita di Komir nih, aku sama kau ya gitu kan, dan teman-teman yang lain, nanti kalau misalnya ada undangan teman-teman yang mau ngajak kita
buat satu gagasan gitu, ya oke gitu ya kan. Jadi kita nggak cuma bergerak, oh tema diskusi kita bergerak di tempat ini, di kafe ini, atau di garasi ini, atau di lapangan outdoor pendopo ini, nggak gitu ya kan. Kita bahkan ya monggo gitu ya kan, kalau kita mau diajak join ya nggak apa-apa. Bahkan nanti kalau ada yang undangan itu kita bakal ada inisiatif di Komir ya, bakal join juga pasti ya kan, karena kan kita pengennya satu warna gitu ya kan. Udah, kita kan nggak ada sekat pembatas kan dalam kita kan harus ditegasi lagi ya, nggak ada sekat pembatas di Komir ya. Mau itu agama, suku, apa budaya, apa pokoknya dia di negara kita Indonesia itulah pam selesai kan gitu kan. Walaupun dia tuh hanya seorang petani, tapi dia ingin gabung pemuda. Wah, itu bagus. Aku malah harum kali sih harum rasanya. kali aku kalau kita tersanjung kali aku. Tapi kok kaku nggak nih? Apa? Kok kaku nggak nih? Nggak kaku ya? Enggak kaku Aku sih. rada kaku nih. Aku enggak kaku, cuma aku kayak bingung gitu. Nervous ya? Apa yang mau dijelasin tuh aku bingung. Kalau di apa itu di apa tuh? TikTok ya terus. Panik enggak gitu. Itu aku jengkel sih terus dengerin. Jengkel ya? Karena kalau ada kata-kata itu, orang jadi gampang becet gitu. Kayak misalnya ada orang gitu kan, oh dia naik kereta gitu tiba-tiba disamber sama yang lebih kenceng. Ada orang lagi dari jauh, panik lah, masa enggak gitu kan, jengkel gitu ya kan, orang kita lagi gitu kan. Kalau di jalan kan 1001 cerita ya kan. Tapi di sini memang itu nyata ya, kasus panik enggak itu memang itu nyata. Kalau kita mikirnya karena kita komunitas mikir ya, kita mikir ya. Contohnya kayak kita ngomong ini kan, kameramen itu apa megang ini tuh panik sebenarnya itu. Iya dia panik sebenarnya. Lama-lama kan nggak tahan deh kan, remor gini-gini. Nah itu gawat gitu. Makanya sebenarnya panik enggak itu sebenarnya ada gitu. Cuman jangan pula itu jadi apa ya? Jadi ini ya seolah-olah jadi apa ya? Jokesnya kan. Jokesnya nggak perlu ya kan. Bukan nggak perlu sih, perlu. Cuman jangan terus menghabiskan jokes yang itu dalam kehidupan kita anak muda gitu. Tapi aku jujur ya jengkel dengerin. Jengkel. Aku sih bagaimana caranya untuk menenteramkan kata-kata yang seperti itu. Karena banyak tuh ya kan kayak apa? Aigo gitu. Itu kan demam Korea kali ya kan nih. Nah, aku mikirnya simpel aja ya. Itu bahasa Korea ya? Hah? Itu bahasa Korea. Iya, aku pikir itu bahasa Belanda gitu. Rupanya bahasanya Korea gitu. Nah, Hamkamida, Hamkamida. Bukan Hamkamida. Jadi apa? Kamsamida. Oh, Kamsamida kok Hamkamida. Jadi gue itulah samping kudetnya aku ya kan kalau kayak gitu. Aku memang suka nonton drakor juga loh ya. Kau percaya nggak? Aku percaya. Karena adekku tuh dia suka nonton drakor gitu kan. Jadi aku ikut nonton drakor juga gitu. Nonton ini bang gitu ya. Tapi suatu saat aku mau rekomen juga, nanti mana tahu ada ya kan teman-teman, kalau kita nanti udah sukses besar atau bukan sukses besar sih. Amin. Bukan sukses besar yang secara ekonomi ya, maksudnya kita udah melebar gitu. Udah pernah ke sini ke mana? Oh, ke Binjai. Sukses secara pengalaman. Sukses pengalaman. Nanti ketemu pengen yang kayak psikolog gitu. Ada temanku psikolog, dia bilang, "Aku suka nonton drama Korea. Kenapa? Analisis kasus." Gitu. Jadi menurut dia menurut dia orang Korea ini kan wajahnya hampir sama ya. Sama semua. Kayak cewek gitu. Siapa nih? Sama semua. Nah, itu jadi film tontonan dia untuk menganalisis kasus skripsi dia gitu loh. Bisa secara ekspresi gitu. Karena kan kayak orang Korea gitu kayak merasa ketakutan kan kalau orang bule mukanya merah gitu. Kalau orang itu kan orang Indonesia hitam gitu kan, panik berminyak, mau video keluar gitu. merokok nah gitu. Itu sedikit apa namanya, sedikit cuplikan dari Komir lah nanti kalau kayak Komir tuh kayak gitu lah kan. Nggak harus mikir enggak. Ya buktinya kita dari itu banyak diguyon-guyonnya juga ya kan. Merasa enggak sih? Tapi kalau kita mikir lama-lama nanti keguyon juga larinya. Makanya Komir dan Komika itu hampir sama sebenarnya. Itu kalau kata si Pandu.
Iya. Ya Pandu kan itu kawan-kawan Pandu salah satu bagian dari Komir itu. Oh, iya, kawan kita ya. Kawan kita lah. Yang gondrong sendiri. Iya, gondrong sendiri. Nah, ada satu lagi gondrong si Ajis. Oh iya, 2 gondrong. Iya. Kan udah kan. Jadi udah tremor. Udah jadi kawan-kawan apa ya? Ini apa ya? Ingin menginformasikan kepada kawan-kawan semua bahwasanya kami ini Komir kami sedang terus berkegiatan-kegiatan yang positif. Kalau kawan-kawan ingin bergabung monggo melalui saya atau melalui siapapun gitu kan, monggo gitu, atau melalui kawan-kawan yang kenal di Komir siapa gitu, misalnya Rani, si Pandu atau si Ajis atau si Risa atau si Isan atau banyak lah gitu, di Komir itu banyak gitu. Nah itu boleh. Jadi inilah kalau dibilang channel nggak juga sih, karena kita itu memang sekarang eranya modernisasi teknologi seperti ini kan. Jadi kalau nggak bisa interaksi langsung, interaksinya dari sini gitu kan. Jadi teman-teman yang ada di Komir tuh mempercayain sama kita dua ya, Cid? Ya. Gitu. Dari fakultas mana? Kau? Aku fakultas apa? Kedokteran. Ya, serius. Kedokteran Korea. Kedokteran Korea. Ya udahlah mungkin Aigo, iya Aigo. Ya terserah lah Aigo. Debak. Udah panik nih udah apa ya. Nanti mungkin video-video selanjutnya ada yang lain. Ada di dalam stage itu sendiri gitu. Tapi berlandaskan dengan kegiatan-kegiatan gitu. Pokoknya positif lah, yang baik lah, dan saintik dan ilmu pengetahuan. Oke, kawan-kawan. Beginilah apa ya, informasi kami bahwasanya Komir itu ya seperti ini. Boleh didengar atau boleh tidak, tapi demi kita merasa enjoy bersama. Kalau kawan-kawan juga punya channel YouTube juga boleh di-share ke kami. Tapi kami bilang bahwasanya YouTube ini perdana, aku pun agak rada bingung, makanya sama aku juga. Jadi kawan-kawan nanti kalau nonton YouTube ini jangan lupa ya di subscribe atau di komen kritik. Kita nerima kritikan bukan kayak permeri. Oh iyalah, tuh terima apa, tapi jangan pula itu Citra itu apa kurus, jangan pula kayak gitu. Itu yang positif. Iya, positif ya. Siapa sih enggak mau positif ya kan? Bahkan orang kita positif lah. Iya, betul itu. Nah, itulah. Oke kawan-kawan, tetap bersama Komir. Jangan lupa makan 3 hari sekali. Iyalah itu jangan lupa. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Salam komunitas mikir. Komunitas mikir. Mikir.